BMW E30 telah menjadi primadona dalam skena mobil bekas. Gimana nggak populer? Tampilan klasik beserta dengan para penggemar E30 yang tenar seperti Om Andre Taulani, Bung Fitra Eri, Jurek, dan juga banyak influencer lainnya membuat E30 menjadi mobil dambaan bagi banyak orang, termasuk gua. Dan gak hanya itu, dengan pajak yang relatif murah, ketersediaan parts dan engine option yang bisa diswap itu membuat ini mobil irresistible dan mendapatkan respect status dari komunitas mobil Indonesia. Tapi, ada tapinya nih ya. Buat lo yang emang ingin punya BMW 30, mending mikir-mikir dulu. Stop it. Get some help. Mobil ini itu nggak untuk semua orang, walaupun bisa dibeli dengan harga miring karena sudah 30 tahun lebih, ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum membeli. Halo semuanya, nama gue Witansa dan gue akan membahas apa aja yang lu harus perhatikan sebelum membeli BMW E30. Nah, gue udah kumpulin semua info mengenai BMW E30. Jadi lu nggak perlu cari lagi ke tempat lain. Dan juga gue personally ngebangun mobil ini, jadi harusnya cukup lengkap ya. Tapi kalau ada yang kurang, silahkan ditambahkan di kolom komentar, especially bagi suhu-suhu yang memang sudah berkecimpung di dunia E30. Ya, lu tulis saja komen kalau ada yang kurang ya. BMW E30 yang banyak beredar di Indonesia itu adalah seri 318i dengan sedan 4 pintu. Dari model 318 ini ada dua versi ya. Ada yang versi pre-facelift dengan mesin M10 B18 dan juga ada versi facelift dengan mesin M40 B18. Nah, perbedaan yang mencolok E30 sebelum dan sesudah facelift dari segi bodi itu adalah sebagai berikut. Untuk pre-facelift biasanya bumpernya itu berbahan logam, lebih panjang dengan US style atau plastik untuk Euro style. Lampu depan itu keduanya masih reflektor dan juga lampu mundur belakang bentuknya itu rada vertikal dan lebih tipis biasanya. Nah, untuk facelift itu bumper itu udah berbahan plastik. Lampu depan sebelah pinggir itu memakai proyektor, terdapat lampu bumper di bawah lampu sen nih. Lalu lampu mundur itu horizontal dan juga lebih lebar daripada yang M10 ya. Nah, secara garis besar BMW E30 Indonesia itu bisa didapatkan mulai dari 10 sampai 30 juta rupiah untuk bahan. Nah, artinya yang penting ada bodi, mesin, dan juga interior. Tapi di level ini, expect banyak yang harus dikerjakan dan duit yang harus dikeluarkan untuk membuat mobil ini layak jalan. Dan Kropos itu musuh utama E30. Untuk harga 50-70 juta, lu bisa dapetin mobil bekas yang udah bisa jalan lah, tapi masih ada PR ya. Biasanya perintilan-perintilan aksesoris itu ada hilang, beberapa area itu harus di-refresh seperti cat, mesin, suspensi, interior, dan lain-lain. Tapi expect ini udah bisa dipakai. Nah, cuman bagi gua itu juga rada deg-degan juga kalau lu pakai itu untuk harian. Lalu kita ada range di atas 70 juta. Itu untuk kondisi yang cukup rapi, siap pakai dengan cat dan interior yang sudah di-refresh. Tapi kemungkinan belum full restorasi bodi ya, jadi ada kemungkinan ada kropos-kropos yang tersembunyi. Batas atas itu bisa setinggi langit. Di atas 100 juta, lu udah bisa expect mobil yang siap mejeng dan sudah benar-benar di-restore. Mulai dari kropos-kropos, towernya, pernak-perniknya, dan harga itu bisa mencapai 150 juta ke atas. Ini tergantung aksesoris dan feature. Jadi kalau ada yang matic itu biasanya akan lumayan mahal karena itu rada langka. Nah, gue urutkan masalah utama yang lu harus awasi dari yang terpenting ke yang less important ya. Tapi ini menurut gue. Yang pertama, kropos. Nemesis BMW E30 itu adalah kropos. Karena mobil udah 30 tahunan lebih itu ya pasti rentan kropos ya. Ini lu lihat, dek atau kolong mobil, lu harus inspeksi dengan buka karpetnya dulu. Rumah ban, di bagian ban atasnya itu gimana, apakah ada kropos, lampu plat nomor polisi belakang, bagian bawah kaca depan, saluran-saluran api, tatakan aki, dan juga bak ban yang tempat spare tire yang ada di bagasi, dan biasanya itu banyak residu air di situ, jadi akhirnya kropos. Nah, kenapa nomor 1 itu harus diperhatikan nih, bodi dan kropos? Itu karena kalau sudah kropos, itu biaya perbaikannya itu jauh lebih mahal, dan bisa seharga mobilnya sendiri. Dan juga pengerjaannya itu sangat lama. Kalau kena bagian firewall itu udah pasti harus turun dashboard dan turun mesin untuk perbaikan. Lalu kita masuk ke bagian bodi. Harus lihat kalau bodi itu masih kelihatan enak atau enggak. Jangan terjebak dengan cat yang mengkilap kalau bodi itu sudah kelihatan loyo ya. Jadi kalian bisa lihat dari samping depan ya, apa BMW E30 ini bergerak tegak atau tidak. Ini karena again mobil yang sudah berumur itu besinya udah mulai melemah karena kropos untuk didudukan suspensi atau tower depan, jadi akhirnya rada miring. Kalau kalian lihat ban depan yang masuk ke dalam itu kelihatan keren sih,
Tapi ada kemungkinan tower itu udah lemah, jadi miring. Ini bisa dilihat juga dari celah panel kap mesin. Jadi kalau ada kap mesin dan fendernya itu, lu bisa lihat panel gapnya apakah udah melebar, jadi panel gapnya gede-gede, atau masih bagus. Kalau terlihat renggang, ya artinya tower udah compromise karena ketarik intinya ya. Nah selain itu perlu dilihat juga bagian bumper depan dan belakang. Yang bagus itu biasanya side panel, list-listnya itu masih original, belum dicat. Tapi karena terbuat dari plastik, banyak yang sudah pecah-pecah dan rusak. Jadi banyak yang didempul dan dicat juga. Soalnya kalau harus ganti bumper, itu harganya bisa mahal, bisa mencapai 5 jutaan. Dan itu dengan kondisi yang as is ya. Mau ganti list, aftermarket list itu juga ada sebenarnya dengan buatan fiber. Nah, cuman ya artinya ya ada PR tambahan buat lo. Pastikan lampu depan, belakang, dan sen samping itu kondisi operasional. Fog lamp juga sangat penting. Lo harus lihat juga kalau yang asli itu berbahan kaca beling yang khas pada tahun itu. Jangan lupa juga cek karet-karet kaca dan juga balon pintu ya. Karet balon. Karena itu biasanya kalau udah berumur itu sudah mulai getas. Kalau lo masih bisa dapetin yang masih ada bludrunya, itu artinya masih bagus. Cuman kalau udah pada getas, udah pada robek-robek ya lo harus ganti. Karet-karet kayak gini lo masih bisa dapetin yang Taiwan punya. Tapi kalau lo maunya NOS, new old stock, itu carinya udah susah, harganya bukan main, dan juga karet itu ada umurnya ya. BMW E30 itu ada banyak style body kit. Ada MTEK 1, MTEK 2, Hardji, Alpina, dan ada juga lain-lainnya. Jadi pick your poison. Cuman pastikan aja kondisi body kit itu masih enak untuk dilihat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam interior. Ini yang ke nomor 3 nih. Kenapa interior dulu, baru engine? Karena itu lebih mudah dilihat oleh kasat mata. Itu udah pasti lu bisa lihat, oh ini ada kerusakan, ada apa ya. Kalau engine ada rusak kan kadang-kadang rada susah ya. Itu hanya bisa dari naluri doang nih. Ya, yang pertama-tama untuk ngecek interior itu pas lu buka pintu, lu coba cium aroma interiornya. Kalau bau pengap, lembab, atau bau besi deh, mungkin ada kebocoran dan airnya itu terperangkap di lantai mobil sehingga menyebabkan berkembang biak itu jamur dan bakteri di karpet. Lebih parahnya lagi, bila dibiarkan terlalu lama itu bisa menyebabkan karat di lantai mobil. Karpet E30 itu dikenal sangat tebal karena udah termasuk peredam suara, tapi seringkali karpetnya itu diganti dengan universal karena ya udah rusak ya, seperti kasus di mobil gua. Jadi gua harus cari yang ori, bekas, nyarinya itu nggak mudah nih, harganya juga nggak murah. Di kasus mobil gua, pas gua masuk, yang gue cium bukan aroma khas BMW tapi bau karat. Nah gue nggak sadar ini sampai gue masuk ke mobil BMW E30 lainnya yang masih layak jalan gitu ya. Jadi gue rekomen sebelum beli, coba cek mobil E30 temen lu atau komunitas ya, jadi bisa ada pembanding, jangan kayak gue. Lalu lu bisa lihat dashboardnya ya. Nah dashboard itu biasanya sering retak atau getas, ini karena umur dan udah bertahun-tahun terjemur matahari. Ini lumayan common. Kalau bisa sih cari yang belum retak. Kalau udah retak itu perlu ada perbaikan. Lalu jok original itu berbahan fabric. Jadi kalau udah 30 tahun kayak ini udah biasanya itu udah mulai robek-robek. Kalau lu dapet yang masih bagus itu bagus banget. Beruntung banget lo. Kebanyakan itu udah di retrim dan tergantung lu lihat lah retrimannya menurut lu oke atau enggak, sesuai dengan selera lo atau enggak. Kalau enggak ya lu udah pasti harus ganti atau retrim juga. Kalau lu lihat plafonnya itu biasanya nggak akan turun. Jadi maksudnya itu plafon yang si E30 itu menggunakan kawat. Berbeda dengan plafon BMW lainnya yang ditempel, yang ada pakai lem gitu ya. Jadi kemungkinan besar sih plafon nggak akan turun kecuali diganti. Kasus gua itu diganti dan gua nggak suka dengan warnanya. Jadi akhirnya gua ganti lagi nih. Terus kalau kita masuk ke bagian laci, itu biasanya ada senter dan kemungkinan besar senternya itu udah hilang. Kalau lo mau beli yang asli itu juga udah harganya udah mahal, mendingan forget it lah. Jadi ya lo pasrahkan aja. Kalau ada itu bonus, kalau nggak ada ya sudah. Dan ngomong tentang laci atau glove box itu biasanya panel dalam itu bisa hilang. Gue juga nggak ngerti kenapa. BMW gue itu panel dalamnya hilang. Jadi pas dibuka ada lacinya, cuman yang bagian panel dalamnya itu hilang. Gue bisa lihat kabel-kabel di belakang dashboard. Jadi make sure unit yang kalian cek itu ada panelnya lah. Terus bagian door trim itu biasanya jarang yang ada yang masalah. Paling bagian pinggirannya aja fabric itu ada robek-robek ya lo bisa retrim juga. Jarang ada masalah unless cardboardnya itu udah kena air atau sering kena air karena ya tadi rubber atau karet-karetnya itu udah kering dan getas jadi air banyak yang masuk. Kalau udah masuk kayak gitu door trim itu jadi loyo. Make sure aja kalau lo cek door trimnya kayak gimana. Nah nomor keempat kita baru fokus ke engine. Untuk bagian mesin, pilihannya itu hanya M10 atau M40 ya. Ada juga yang sebenarnya 325 dengan M20 inline 6 dan juga ada juga yang engine swap. Tapi unitnya akan rada langka ya, jadi gue nggak ngomong ke sini. Dan harganya itu berbeda-beda, tergantung ya rada gelap lah ya. Untuk yang mau modif-modif, yang gue pelajarin itu mending pilih mesin M10. Nah,
Ini kan lebih tua, kenapa? Karena M10 itu ternyata itu bigger block daripada M40. Jadi lo bisa bore up sampai 2200 karena menggunakan blok besar ya. Kalau M40 itu nggak bisa di bore up atau stroke up gitu kan ya, karena blok itu udah kecil. Tapi desain M40 itu udah lebih modern dibandingkan M10. Sudah menggunakan pengapian melalui ECU dibandingkan manual. Oleh karena itu ya M40 biasanya lebih irit dan lebih bertenaga untuk stock formnya. Jadi gua saranin kalian kalau mau ambil M40 aja karena lebih modern. Dan juga karena E30 ini udah pendek ya, Carter oil M40 itu biasa lebih tinggi daripada M10. Jadi nggak gampang kepeset jalan. Jadi apa sih yang lo harus cek untuk bagian permesinan? Yang pertama lo harus coba cek getaran mesin ya pas awal nyala dan pas idle. Kalau getarannya rada keras, biasanya isu bisa ada di camshaft. Ada beberapa kasus patah ya. Kalau RPM nggak stabil atau tenaga rada loyo, itu kemungkinan isunya ada di airflow yang sudah habis karbonnya. Jadi itu tetap bisa di repair ya. Tapi untuk beberapa kasus harus diganti. Kalau kalian dengar suara mesin ketik, itu artinya normal. Jadi jangan kaget. Emang khas mesin M40 itu suara mesin ketik. Kalau nggak ada suara mesin ketik, lu tanya ini mesin apa gitu ya. Terus lu bisa cek untuk rembesan oli ya. Kalau terlihat basah di bagian bawah mesin, itu artinya gasket atau packing itu sudah harus diganti. Maklum karena packing terbuat dari karet, ya udah lama itu akan getas ya. Nah cek juga apa udah sering overheat sebelumnya nih. Lu kan bisa test drive dulu ya mobilnya ya. Apa pas lagi lu bawa sedikit macet-macet apa overheat. Kalau iya itu artinya cooling system itu udah nggak bekerja secara optimal. Kalau ada tetesan air di depan mobil itu artinya sudah ada tanda kebocoran. Cek kondisi visco fan dan juga reservoir air radiatornya ya. Kalau sering overheat itu lu juga harus waspada karena bisa menyebabkan retak rambut atau bahkan bengkok untuk piston atau engine-nya nih. Selain itu, karena M40 itu belt driven, itu harus sering diganti. Idealnya itu setiap 3 tahun atau 30.000 km. Dan kalau M10 itu biasanya pakai timing chain, ganti setiap 100.000 km, lebih tahan lama sih. Lastly, untuk bagian engine ya lu harus cek transmisi nih, masuk gigi gampang atau enggak. Pindahan gigi terasa halus atau kasar. Karena ini udah berumur, bisa jadi kampas rem itu udah waktunya untuk diganti. Yang kelima, lu harus lihat bagian elektrikalnya. Electrical E30 itu bagi sebagian orang itu menjadi momok yang menakutkan karena dianggap rawan rusak. Walaupun sudah berumur 30 tahun lebih, karet-karet electrical itu sebenarnya masih oke. Jangan diganti kalau bisa. Yang ada aja. Karena bahannya itu sebenarnya kuat. Kalau lu ganti yang baru, make sure karet-karetnya itu yang high grade lah, high quality grade. Atau enggak, ya siap aja banyak masalah electricalnya. Yang banyak masalah untuk bagian electrical itu biasanya karena banyak kabel itu dijumperin. Akhirnya fuse box meleleh, mobil mogok, atau beberapa komponen listrik itu nggak nyala. Jadi electrical penting pas lu lagi cek mobilnya ya. Lu cek deh tutup fuse boxnya apa masih orisinil atau udah nggak ada. Ya, ada nggak tanda-tanda itu meleleh atau kebakar. Lu cek relay apa masih orisinil atau udah ada mulai jumperan di tempat di mobil gue itu udah ada jumperannya. So I've done all the worst thing ya. Gue udah ngelakuin semua yang paling jelek yang biasa dilakukan oleh orang pemula. Jadi jangan ngelakuin seperti gue. Ciri-ciri wiring yang masih orisinil itu lu bisa lihat kalau lu buka pintu, tombol power window di sebelah tuas transmisi itu akan menyala dan kondisi kunci belum dicolok. Ya, jadi lu bisa lihat indikasi apa ini wiring masih benar atau enggak. AC biasanya rada kurang dingin, ini rada standar. Tapi cek jangan sampai bener-bener nggak dingin AC-nya ya. Kalau bener-bener nggak dingin itu lu bisa berurusan berbagai macam, bisa juga dengan kebocoran atau kompresor udah loyo dan biayanya itu nggak murah. Pastikan toggle AC yang kalian bisa slide itu berfungsi. Ada banyak yang macet dan juga kadang-kadang malah patah. Jadi ya kalau mau sempurna ya lo harus cek itu juga. Coba cek semua power window, banyak yang sudah macet atau tombol-tombol itu hilang. Cek juga apa lampu switch jendela akan menyala bila mobil dinyalakan. Yang sering bermasalah itu biasanya di jendela belakang karena motornya itu sudah mulai rusak. Dan juga ini salah satu yang penting dan ini yang bermasalah di mobil gue juga, panel instrument. Apakah jarum fuel consumption, tachometer, speedometer, temperatur dan juga BBM itu masih berjalan ya? Sering banget panel instrumen itu rusak atau yang jalan itu sedikit aja atau nggak yang jalan cuman bagian tachometernya. Banyak yang bilang oh itu gampang kok dibenerin, tergantung tipe panelnya. Soalnya ada dua, biasanya VDO atau motometer. Kalau VDO itu lebih reliable dan juga banyak spare part yang tersedia. Kayak biasanya gearnya itu udah mulai aus ya. Ada yang ngebuat 3D printer untuk supaya itu jalan gitu. Kalau motometer biasanya rada susah didapetin, jadi susah banget cari spare partnya. Lalu untuk urusan audio ya udah pasti banyak yang rusak karena udah lama ya. Kalau masih ada yang original
yaitu untungnya lo deh. Kebanyakan itu udah diganti dengan aftermarket audio dan kualitasnya jarang ada yang bagus. Itu yang gue lihat ya. Yang bagus itu biasanya lebih premium dapat harganya. Yang keenam kita lihat bagian kaki-kaki, pelek dan ban. Ini karena ya banyakan ke arah maintenance ya. Biasanya shock itu nggak gitu banyak masalah, cuman karena udah berumur, udah perlu diganti lah, udah perlu di refresh untuk maintenance berkala. Tapi yang perlu diperhatikan kalau jalan apakah ada bunyi-bunyi. Karena kalau bunyi-bunyi itu artinya ada bushingnya yang kurang, ada bagian apanya yang bagian kaki-kaki itu yang lu harus perhatikan. Nah, BW30 itu biasanya menggunakan kan pelek 14 atau 15 inci ya dengan 4x100 ya PCD-nya. Pastikan kondisi pelek masih prima, dan juga kalau lu lihat biasanya bagian besar itu pelek itu udah diganti. Style itu ada banyak, jadi ya lu lihat cek aja apa itu orisinal atau yang bukan orisinal, OEM juga, karena itu menentukan harga dari pembelian. Cek kondisi bannya juga, kalau udah botak ya siap-siap untuk beli ban baru lah. Tapi ban pelek 14 atau 15 inci itu biasanya nggak gitu mahal, so it's pretty good. Dan yang terakhir yang lo harus concern itu bagian aksesoris. Kayak misalnya di bagian bagasi itu terdapat kompartemen yang berisi toolbox ya. Kalau lengkap itu udah seperti gold mine, jadi lo untung banget. Cuman ini something yang kayak lo nggak perlu terlalu pikirkan, ya bonus lah. Terus kalau udah ada yang dapat ada onboard komputer, itu juga kalian beruntung. Karena hanya di tahun 90-an ya E30 itu ada atau keluar fitur ini, akan meningkatkan harga jual. Jadi kalau ada bagus dengan harga yang murah gitu kan ya. Kalau nggak ada ya lu nggak usah pikirin, nggak usah terlalu pikirin. Antena FM radio itu biasanya juga udah hilang, atau nggak jalan, atau diganti dengan yang universal. Beruntung kalau itu masih original. Jadi ya kalau nggak jalan ya lu bisa ganti kok. Nah untuk closingnya ya, jadi gue harap dengan pedoman yang simple yang gue buat ini, gue oversimplified of course. Tapi moga-moga itu kalian bisa tahu secara keseluruhan, lo bisa inspect E30 dengan cermat ya sebelum membeli. Jadi jangan terjebak dengan tampilan bagus tapi banyak propos yang nggak kelihatan. So happy hunting. Nah kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan juga share ya ke teman-teman kalian yang butuh pedoman E30 ini. Komen juga kalau ada yang kurang. Dan subscribe untuk dapetin konten-konten seperti ini di kedepannya. So thank you for watching. See you next time.